ingin bertanya kepada Ustadz, sebenarnya apa sih yang paling esensial gitu, yang membuat satu kondisi kita terus bersyukur gitu dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia bawa sebenarnya? Kok kita harus bersyukur gitu? Urgensinya kita memperingati dan merayakan kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW, apa yang telah beliau berikan kepada kita, dan apa yang beliau bawa untuk kita. Apakah beliau telah memberikan sesuatu yang secara praktis itu memberikan keuntungan kepada kita, baik dari sisi material ataupun dari sisi yang lain. Jadi dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abi Al-Hasan Al-Maliki beliau menyatakan bahwa sesungguhnya memperingati kelahiran Rasul SAW adalah merupakan sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan dalam rangka untuk mensyukuri kelahiran beliau itu, dan rasa syukur kita dengan kehadiran serta kelahiran beliau itu haruslah lebih besar dan lebih diutamakan daripada Yaumul Id, Yaumul Idul Adha wa Yaumul Idul Fitri. Kenapa? Beliau mempunyai beberapa argumentasi kenapa kita harus bersyukur atas kelahiran beliau, melebihi rasa syukur dan gembiranya kita ketika menyambut datangnya hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di antara alasan beliau adalah bahwa kalau seandainya Rasulullah SAW tidak dilahirkan ke atas muka bumi ini, maka yang pertama itu konsekuensinya adalah tidak akan ada bi'tsah, tidak akan ada pengutusan Nabi, kemudian tidak akan ada wahyu, tidak akan ada risalah, dan otomatis tidak akan ada Islam. Nah, oleh karena itulah maka wajib bagi kita dan senantiasa kita harus selalu berusaha untuk mensyukuri atas nikmat ini. Dan kelahiran beliau itu adalah merupakan nikmat yang paling besar di antara seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Tetapi kami ingin menyoroti lebih jauh dan lebih mendalam bahwa sesungguhnya nilai seorang manusia itu sebetulnya bukan pada kelahirannya. Saya tidak tahu apakah antum semua sepakat dengan saya atau tidak, tapi yang jelas bahwa nilai kita, nilai si A, si B, si C atau siapapun yang bernama manusia yang pernah wujud di atas muka bumi ini, itu sebetulnya tidak ditentukan atas kelahiran dia. Tetapi nilai manusia itu sangat ditentukan oleh apa yang dia telah berikan kepada dunia, kontribusi apa yang telah dia berikan kepada umat manusia, kemudian aktivitas apa yang telah dia lakukan sehingga kemudian orang harus berterima kasih kepadanya dan orang harus bersyukur atas kehadirannya. Maka ketika kita mengkaji dan mencermati peri kehidupan baginda Nabi SAW yang telah ditulis oleh para ulama dalam beberapa kitab-kitab sejarah, sehingga kemudian dari kajian dan pencermatan terhadap realitas sejarah yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW itu kemudian membuat di dalam Islam itu ada istilah antara tarikh dengan sirah. Ada perbedaan antara tarikh dan sirah, dan para ulama melakukan klasifikasi atau pengkhususan atas istilah ini, di mana mereka menyatakan bahwa sirah itu adalah salah satu cabang ilmu sejarah yang secara khusus dia membicarakan tentang sosok pribadi Nabi SAW dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Nah, sementara kalau tarikh itu dia berbicara tentang situasi dan kondisi serta hal-hal yang meliputi suatu umat. Nah, ketika kita bicara tentang umat Islam atau kemudian kita tarikh, kita idhofatkan kepada kata Islam, yang menghasilkan sebuah istilah tarikhul Islam, itu artinya disiplin ilmu itu membahas tentang sejarah kaum muslimin. Dan di antara kitab-kitab tarikh yang sangat masyhur itu ada di antaranya adalah ada Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian ada tarikh Ibnu Jarir At-Tabari dan seterusnya. Kemudian dari sisi sirah itu ada Sirah bin Hisham, kemudian ada Magazinya
Ibnu Ishaq dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling banyak dijadikan sebagai referensi oleh kaum muslimin hari ini ketika mereka mengkaji tentang sirah itu adalah apa yang ditulis oleh merupakan sebuah kompilasi atau sebuah ringkasan yang ditulis oleh seorang ulama dari Pakistan yang diberi judul dengan Ar-Rahiqul Maktum, dan ini adalah salah satu di antara referensi yang banyak dipakai saat ini. Nah, ketika para ulama berbicara tentang sirah Nabi, hal yang menjadi fokus utama dan yang menjadi tinjauan kritis mereka itu adalah fase kehidupan beliau sesudah beliau menerima nubuwah. Itu yang paling banyak disoroti, paling banyak dicermati, dan paling banyak dikuliti. Itulah fase kehidupan beliau sudah beliau menerima nubuwah. Dan fase kehidupan beliau sebetulnya dari sisi usia beliau tidak begitu lama. Beliau di atas dunia ini. Beliau hanya berusia 63 tahun. Dan para ulama sepakat, para sejauh sepakat bahwa beliau menerima risalah nubuwah itu ketika beliau telah mencapai usia 40 tahun. Ya, menurut versi yang dianggap paling muktamad. Nah, artinya itu periodisasi masa kenabian itu hanya berlangsung selama 23 tahun. Ya. Artinya itu usia beliau selama 40 tahun itu tidak begitu banyak dibicarakan. Kita tidak tahu begitu, tidak tahu banyak dan tidak begitu tahu secara mendetail tentang hal-hal apa, peristiwa-peristiwa apa, kejadian-kejadian apa yang beliau alami, yang beliau lakukan di usia di bawah 40 tahun itu. Karena tidak begitu banyak fakta-fakta atau informasi-informasi sejarah terkait dengan itu. Kenapa tidak begitu banyak? Karena memang itu dianggap tidak begitu penting. Ya, sekalipun dibahas juga memang dalam beberapa kitab-kitab yang besar itu, tetapi dianggap tidak begitu. Karena yang paling penting yang menjadi tujuan daripada pembahasan kita tentang sirah itulah bagaimana kita bisa mengetahui tentang seluruh aktivitas yang beliau lakukan setelah beliau menerima nubuwah itu. Karena itu hal yang harus kita cermati adalah apa yang beliau lakukan, ya, dan apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan, dan bagaimana beliau mewujudkan dari seluruh konsep, seluruh ajaran-ajaran yang beliau bawa. Saya pikir ini adalah merupakan esensi yang paling urgent yang harus kita bahas ketika kita bicara tentang Maulid. Yaitu kita bicara tentang fase kehidupan beliau setelah beliau menerima nubuwah, menerima kenabian, kemudian menerima risalah. Lalu bagaimana beliau kemudian menyampaikan risalah itu kepada umat manusia, kepada orang-orang Arab yang menjadi tempat beliau tumbuh berkembang di sana. Lalu kemudian bagaimana beliau memperjuangkan apa yang beliau terima dari Allah SWT. Setelah itu kemudian bagaimana beliau menerapkan. Setelah beliau perjuangkan, bagaimana kemudian beliau menerapkan. Lalu setelah diterapkan, apa hasil yang diraih oleh orang-orang yang telah menerapkan atau oleh orang-orang yang telah mengikuti apa yang beliau ajarkan, menerapkan apa yang beliau ajarkan, dan kemudian mendakwahkan apa yang beliau ajarkan. Apa hasil yang dapat diraih? Nah,